Gue tuh modal dulu investasi saham tuh dari 1M. Oke. 1M itu gue dari kumpulan bisnis-bisnis macem-macem lah, kan tentunya bisnis ada yang untung lah. Nah mungkin kan kita bisnis bertahun-tahun bego banget gitu kan, nggak untung-untung. Nah gue dari kumpulan 1M itu lah. Nah, ini kan dalam pemilihan sebuah saham itu pasti ada framework-nya kan. Lu ada kira-kira lu bilang lu ketemu style lu tuh setelah cari-cari ya diajarin beberapa legend juga kan. Jadi sebenarnya si legend itu nggak ajarin gue sih. Dia cuman ngomong, cuman waktu itu gue nangkepnya tuh kayak mungkin cuman 30%. Nah along the way gue di capital market, gue mulai nangkep sedikit demi sedikit yang dia pahamin gitu loh. Oke. Market making itu caranya gimana, lu bikin rame itu gimana. Ya itu semua lah, gue akhirnya ngerti sendiri. Along the way di perjalanan gue. Tapi dia nggak ajarin langsung, dia cuma ngomong doang, itu gue cuma ketemu satu kali itu doang. Oke. Tapi di perjalanan gue ini dari 2018, perlahan-lahan gue mulai nangkep apa yang dia ngomongin itu. Akhirnya ya jadi yang kayak sekarang. Sekarang itu gue cari saham yang ratusan persen menurut gue sangat gampang bro. Oke, jadi framework lu untuk nyari saham yang ratusan persen ini apa aja bro? Kayak stepnya kira-kira ini yang gue cari tuh harus kayak gini, harus kayak gini, harus gini, gimana? Awalnya itu gue sebenarnya ketemu Arto itu secara nggak sengaja. Awal-awal dulu gue trading, gue cari saham yang value investing. Kan gue baca bukunya Warren Buffett, terus ikut seminar-seminar kan. Value investing lah. Carinya murah, jual mahal. Itu untung nggak? Untung, cuman lama bro. Kayak gue hitung-hitung, kayak begini kapan kayaknya ya. Nah tiba-tiba keluar berita tuh di 2019 akhir ya. Bang Artos itu mau diakuisisi sama Jerry Ng. Ya. Nah di situ gue all in bro. Belum all in lah, di situ gue masuk 300 juta lah, belum all in lah. Gue ada 5 emiten, tapi 300 jutanya tuh di Arto ini. Ya udah gue masuk, tidur, nggak gerak tuh. November, Desember. Jadi berapa lu masuk? 300 juta. Oke. Harganya per lembar saham waktu itu? Waktu itu gue beli di pucuk di 4.000 bro. Oh udah agak mahal masuk udah ya? Udah terbang dari 100 perak dia udah jadi 4.000. Gue beli di 4.000, terus dia crash kan, dia crash jadi 2.000, gue average down gue cuma sempet di 3.000 kalau nggak salah deh. Gue udah gak ada duit lagi buat average down lagi, duit gue udah mentok. Gue tuh modal dulu investasi saham tuh dari 1M. 1M itu gue dari kumpulan bisnis-bisnis macem-macem lah, kan tentunya bisnis ada yang untung lah. Nah mungkin kan kita bisnis bertahun-tahun bego banget gitu kan, gak untung-untung. Nah gue dari kumpulan 1M itulah. Oke, jadi dari 1M lu hajar di Arto. Crash jadi 500 juta. Nah 500 juta itu gue hajar ke Arto. Oke, lu crashnya saham apa tuh salahnya waktu itu? Crashnya sebenarnya waktu itu gak salah. Salahnya itu waktu itu market crash COVID 2020. Semua sahamnya bagus, ada BCA, BRPT, Arto, terus INKP, satu lagi apalah gue lupa. Semua sahamnya fundamentalnya PE-nya, PE/BV-nya kecil. Kan gue emang carinya yang kecuali BCA ya.